nama saya Siti Jumaira Al-Madinah dari kelas 10-2. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada Kerajaan Tarumanegara, yaitu poin pertama, latar belakang pada Kerajaan Tarumanegara. Adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman sekitar tahun 358 Masehi, seorang pendatang dari India yang menetap di wilayah sekitar Sungai Citarum. Dan nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma yang merujuk pada Sungai Citarum dan negara yang berarti kerajaan. Lokasi ini dipilih karena strategis untuk perdagangan dan pertanian. Pada puncak kejayaan Tarumanegara menjadi pusat perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti India dan Tiongkok. Bukti keberadaan kerajaan ini ditemukan dalam prasasti-prasasti dan catatan Tiongkok. Poin kedua yaitu tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Jayasinghawarman, pendiri kerajaan Tarumanegara, merupakan seorang Brahmana dari India yang menetap di Nusantara. Memilih Sungai Citarum sebagai pusat kerajaan karena subur dan strategis untuk perdagangan. Dan kedua, Dharmayawarman, putra Jayasinghawarman yang melanjutkan pemerintahan Tarumanegara, memperkuat wilayah kerajaan dengan memperluas jaringan perdagangan. Dan yang ketiga, Punawarman, yaitu raja terbesar Tarumanegara yang mengembangkan sistem irigasi untuk pertanian dengan membangun saluran Gomati atau dijelaskan dalam prasasti Tugu, memperluas kekuasaan dan memperkuat angkatan militer, meningkatkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain termasuk India dan Tiongkok. Yang keempat, Linggawarman pada abad 666 sampai 669 Masehi, raja terakhir Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara mulai melemah dan akhirnya runtuh. Setelah keruntuhan Tarumanegara, kerajaan Sunda muncul sebagai penerusnya. Poin ketiga yaitu sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. Sejarah Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat serta catatan dari Tiongkok. Prasasti yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, prasasti Ciaruteun ditemukan di Bogor, berisi cap telapak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaan dan kebesarannya. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi memuat pahatan telapak kaki gajah melambangkan kendaraan Raja Purnawarman. Yang ketiga, prasasti Jambu menyebutkan kekuatan dan keadilan Raja Purnawarman dalam memerintah. Yang keempat, prasasti Tugu menjelaskan proyek pembangunan saluran air Gomati sepanjang 12 km yang bertujuan untuk mencegah banjir dan meningkatkan pertanian. Yang kelima, prasasti Lebak menyatakan kepemimpinan Raja Purnawarman sebagai raja yang adil dan bijaksana. Beberapa prasasti tadi yang ditemukan menjadi bukti penting dan keberadaan serta kemajuan kerajaan Tarumanegara. Dan sumber kedua yaitu catatan dari Tiongkok. Dinasti Sui dan Tang mencatat bahwa kerajaan Tolomo atau Tarumanegara memiliki hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Seorang pendeta Buddha bernama Istrising juga mencatat bahwa kerajaan ini memiliki budaya Hindu yang kuat. Dan poin keempat yaitu faktor keruntuhan kerajaan Tarumanegara, internal dan eksternal. Kerajaan Tarumanegara memiliki kejayaan pada masa pemerintahan Raja Punawarman, tetapi mulai mengalami kemunduran setelah kepemimpinannya. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi melemahnya kepemimpinan raja-raja setelah Purnawarman, konflik internal dan kemunduran ekonomi serta perdagangan. Sementara itu, faktor eksternal seperti serangan dari kerajaan Sriwijaya, perubahan jalur perdagangan serta penyebaran agama Buddha dan Islam turut mempercepat kejatuhan Tarumanegara. Poin kelima yaitu penyebaran kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh
besar dalam penyebaran budaya, agama, sistem pemerintah, dan infrastruktur di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Tarumanegara berperan dalam memperkenalkan agama Hindu, sistem pemerintahan monarki, hukum berbasis Hindu, serta penggunaan aksara Sanskerta dan Pallawa dalam prasasti. Selain itu, pembangunan sistem irigasi oleh Raja Purnawarman menunjukkan kemajuan dalam teknologi pertanian yang diwarisi oleh kerajaan-kerajaan setelahnya. Tarumanegara juga menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok yang memperkuat interaksi budaya dan ekonomi. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi, pengaruhnya tetap terasa dalam sejarah Nusantara, terutama dalam perkembangan kerajaan Sunda, penyebaran agama Hindu dan Buddha, dan tradisi pemerintahan kerajaan Indonesia. Kesimpulan, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama yang memiliki pengaruh besar di Nusantara, terutama di Jawa Barat. Puncak kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang dikenal karena pembangunan infrastruktur dan ekspansi wilayah. Namun, Tarumanegara mengalami kemunduran akibat melemahnya kepemimpinan, serangan dari Sriwijaya, dan perubahan agama di masyarakat. Setelah runtuhnya Tarumanegara, kerajaan Sunda muncul sebagai penerusnya. Meskipun telah runtuh, pengaruhnya Tarumanegara masih terasa dalam sejarah Indonesia, terutama dalam sistem pemerintahan, pertanian, dan hubungan dengan internal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kerajaan Tarumanegara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.